Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Suhani Marzuan dan saya dari kelas 10 MIPA 3. Oke guys, jadi saya mau disclaimer dulu sebelum saya memulai video ini. Kenapa? Karena nanti pasti ada gangguan suara. Jadi ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks hasil observasi. Tetapi mohon maaf apabila nanti pada saat proses pembuatan ada suara-suara seperti motor atau anak-anak kecil atau ya yang seperti itu, mohon dimaklumi ya. Selamat menonton. Jadi sebelumnya apa sih itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat informasi atau berita. Nah, informasi ini harus bisa diverifikasi kebenarannya, bukan berdasarkan rekaan-rekaan saja. Lalu, menurut Kokasi, bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta berdasarkan hasil pengamatan, bukan imajinasi. Oke, selanjutnya adalah ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, di mana informasi di dalam teks laporan hasil observasi disampaikan secara apa adanya. Berikutnya, teks laporan hasil observasi berdasarkan fakta dan hasil pengamatan, sehingga kebenarannya bisa diverifikasi. Lalu, teks laporan hasil observasi tidak boleh mengandung hal-hal yang menyimpang, menduga-duga yang tidak benar, dan memihak. Kemudian, teks laporan hasil observasi disampaikan dengan semenarik mungkin, di mana tata bahasanya yang baik, susunan logis, dan juga isinya yang berbobot. Yang terakhir, isi dari teks laporan hasil observasi itu harus lengkap dan juga sempurna. Kemudian, sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi. Sifat yang pertama adalah informatif, di mana setiap kalimat dalam teks laporan hasil observasi memiliki informasi-informasi yang penting. Kedua, bersifat komunikatif, di mana pemilihan tatanan bahasa dalam teks laporan hasil observasi menggunakan komunikasi dua arah di antara penulis dengan pembaca. Lalu yang ketiga, bersifat objektif, di mana fakta-fakta yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi disampaikan secara apa adanya. Lalu apa sih tujuan dari teks laporan hasil observasi itu? Jadi tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah mengatasi sebuah isu yang sedang berkembang. Yang kedua, menemukan sebuah cara yang mengusung inovasi dari cara yang sudah ditemukan. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan lebih efektif. Lalu yang keempat, melakukan atau melaksanakan observasi serta membuat perbaikan berdasarkan hasil pengamatannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengamati apa saja perkembangan dari sebuah isu. Oke, saya masuk ke bagian struktur. Nah, struktur ini sangat penting bagi sebuah teks. Lalu struktur teks laporan hasil observasi apa sih? Oke, teks laporan hasil observasi memiliki 4 struktur. Saya bahas secara umum ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klarifikasi. Nah, di bagian ini bisa dibilang kata pengantar untuk sebuah teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian, objek yang akan diobservasi dideskripsikan bagian-bagiannya, baik secara terperinci. Lanjut ke deskripsi manfaat. Nah, di deskripsi manfaat ini, objek yang akan diobservasi dideskripsikan manfaat atau fungsinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang keempat kawan-kawan adalah penutup atau simpulan. Nah, di bagian penutup ini bisa berbentuk kesimpulan loh. Jadi, kesimpulan dari apa yang dibahas atau objek yang diobservasi itu bisa dibahas di bagian penutup. Tetapi kesimpulan ini juga bersifat opsional loh. Oke kawan-kawan, jadi selanjutnya adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama untuk melaporkan mengenai sebuah tanggung jawab yang telah dilaksanakan atas segala prosedur observasi yang telah dilakukan oleh observator. Nah,
Kedua, memaparkan adanya dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah pada sebuah observasi. Yang ketiga, sarana belajar hal-hal baru. Kita kan sering tuh membaca informasi di dalam teks laporan hasil observasi. Dari informasi itulah kita belajar hal-hal yang baru. Lalu, yang keempat, sarana mempelajari cara mengembangkan hal-hal yang sudah ada menjadi hal yang baru atau kita berinovasi. Yang terakhir adalah sarana menggali informasi baru, seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Oke kawan-kawan, saya akan membahas hal yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya dengan hal-hal yang sebelumnya saya bahas, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nah, jika kalian susah membedakan kata benda, maka saya berikan ciri-ciri dari kata benda. Yang pertama, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, bukan meja. Maka meja dapat diingkari dengan kata bukan, sehingga meja adalah kata benda. Yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan yang ditambah kata sifat atau yang paling ditambah kata sifat. Contohnya, meja yang lapuk. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua adalah frasa verbal, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verbal. Yang ketiga, frasa nomina, di mana frasa nomina, frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa nomina yaitu kata benda. Lanjut, keempat, berbagai istilah atau kata-kata umum. Nah, digunakan pada suatu bidang tertentu. Contohnya, jika kita membahas bidang pertanian, maka beberapa istilah dalam pertanian, misalkan bulir gandum atau bulir padi. Selanjutnya yang kelima ada kalimat simplex. Kalimat yang hanya terdiri dari satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simplex yang sesungguhnya sama dengan kalimat tunggal, hanya mengandung S, P, O, K, P atau subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Lalu yang keenam ada kalimat kompleks. Kalimat yang lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Struktur yang satu dengan struktur yang lain biasanya dikaitkan dengan konjungsi, tetapi sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma, tanda titik koma, bahkan tidak ada tanda baca sama sekali. Kalimat kompleks terbagi dua, yaitu kalimat kompleks parataktik dan kalimat kompleks hipotaktik. Yang ketujuh, konjungsi atau kata hubung. Konjungsi ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, lalu setelah konjungsi ada sinonim. Kita pasti semua tahu ya apa itu sinonim. Ya, sinonim adalah dua atau lebih kata yang memiliki arti sama atau hampir sama. Antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan secara penuh atau sebagian dalam berbagai urutan kata. Nah, jadi antonim ini berbeda ya dengan sinonim. Jadi sinonim lawannya adalah antonim. Nah, itu dia kawan-kawan. Terima kasih ya sudah menonton sejauh ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.